Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan sebuah materi yang berjudul hadis tentang teknologi dan ilmu pengetahuan. Jadi yang saya jelaskan di sini lebih ke memahami isi kandungan yang terdapat dalam hadis yang nanti akan saya sampaikan. Sains atau ilmu pengetahuan merupakan suatu hal yang penting dalam agama. Ilmu pengetahuan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh insan. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu sebanyak mungkin karena telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, tuntutlah ilmu semenjak kita lahir sampai kita menuju liang lahat. Karena jika diketahui keutamaan dan faidah yang kita dapat dari mencari ilmu itulah sangat banyak, dan salah satunya yang paling menggembirakan adalah yang telah disabdakan oleh Rasulullah, barang siapa yang meniti jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan ia menuju ke surga. Kemudian ilmu pengetahuan atau sains pasti tidak terlepas dari teknologi, karena teknologi merupakan refleksi dari ilmu pengetahuan. Dari ilmu pengetahuan menghasilkan teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan dan kenyamanan hidup setiap insan di muka bumi ini. Yang pertama, pengertian sains. Sains atau ilmu pengetahuan adalah suatu usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dapat dibatasi agar dihasilkan rumus-rumus yang pasti. Menurut kosakata Arab, sains atau juga disebut dengan ilm atau pengetahuan. Kemudian, menurut salah satu ahli, sains berasal dari kata Latin yang berarti pengetahuan, pengertian, paham yang dilakukan secara mendalam. Kemudian yang kedua, pengertian teknologi. Yang pertama adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Dan yang kedua adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan hidup seluruh manusia. Menurut salah satu ahli juga, teknologi adalah sebuah benda atau objek atau bahan dan juga wujud yang berbeda dibandingkan dengan manusia. Nah, dapat kita simpulkan bahwa teknologi merupakan benda yang dihasilkan dari adanya ilmu pengetahuan untuk membantu kenyamanan dan keberlangsungan hidup. Hubungan antara sains dan teknologi pasti tidak akan terpisahkan, karena tadi teknologi itu adalah hasil dari suatu ilmu yang dikembangkan. Puncak dari keberhasilan sains adalah pengamalannya atau pemanfaatannya. Karena dalam Islam juga dijelaskan bahwa ada salah satu amalan yang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal, yaitu adalah ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu, kita mempunyai ilmu harus menjadi manfaat untuk sekitar kita agar pahala yang didapat kita bisa rasakan walaupun kita sudah meninggal. Kemudian, hadis yang berkaitan dengan sains dan teknologi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah wa innal malaikata lanadau ajnihataha ridho li talibin al ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hiyatanu fi jawfil ma'i wa inna fadlal alimi alal abidi kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi wa innal ulama'i warasatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman warasul ilma faman akhada bihaddi wafiri. Hadis riwayat Abu Daud, yang artinya dari Abu Ad-Darda. Lalu ia berkata,
Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mengiringinya berjalan menuju surga. Sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridhaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu sungguh akan dimintakan maaf pada penduduk langit dan bumi, bahkan ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan seorang ahli ibadah dengan ahli ilmu seperti rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi. Para ulama tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang besar. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis di atas kita dapat mengambil nilai-nilai positif. Yang pertama, di mana apabila kita menuntut ilmu, maka Allah akan ringankan kita menuju surga. Kemudian, sebagai umat muslim, kita wajib mengembangkan suatu ilmu pengetahuan menjadi teknologi yang akan bermanfaat bagi seluruh insan dan akan memberikan pahala yang tidak akan berhenti walaupun kita sudah meninggal dunia. Kemudian perjalanan menuntut ilmu merupakan perjalanan yang akan selalu dilindungi oleh para malaikat Allah sebagai keridhoannya terhadap penuntut ilmu. Kemudian kita ketahui bahwa pahala menuntut ilmu atau orang yang sedang menuntut ilmu sama dengan orang yang sedang berjihad. Apabila menuntut ilmu itu kita lakukan dengan ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama itu adalah warasatul anbiya atau para pewaris nabi yang kita harus cintai, karena dari beliaulah kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan banyak juga. Karena ilmu itu adalah hal yang paling penting, di mana para ulama tidak mewariskan harta kekayaan, dinar ataupun dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu yang akan ringan untuk kita bawa. Harta itu mungkin akan habis, tapi ilmu insya Allah apalagi bermanfaat akan dibawa sampai kita meninggal kelak. Dampak positif dari ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan manusia dalam beraktivitas akan mudah dilakukan dan terpenuhi dengan adanya teknologi. Kemudian banyak sekali dampak positif untuk perusahaan, untuk industri, untuk pembelajaran, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian dampak negatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, manusia akan menjadi lebih malas karena terbuai dengan teknologi. Kemudian yang kedua, polusi udara akan banyak. Yang ketiga, lapangan pekerjaan sulit ditemukan karena mungkin perusahaan-perusahaan menggunakan teknologi seperti robot. Kemudian banyak marak kejahatan di internet, baik apapun itu kejahatannya hoaks atau penipuan dan lain sebagainya. Kemudian yang paling berbahaya adalah kemerosotannya moral akibat dari internet. Misalkan internet digunakan untuk menonton video short atau porno, kemudian dijadikan untuk perjudian online dan lain sebagainya, maka disitulah akan terjadi dampak yang sangat buruk bagi kehidupan bangsa. Kesimpulannya, sains dan teknologi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang akan menimbulkan kemanfaatan bagi kehidupan setiap insan di muka bumi ini. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, kita harus mencari sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan dan mengembangkannya menjadi suatu teknologi yang bermanfaat untuk sekitar. Dengan jalan yang benar, cara yang benar, di mana kita ketahui bahwa ilmu yang bermanfaat akan mengalirkan pahala yang besar sampai kita meninggal kelak. Terima kasih. Alhamdulillah, baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi saya dan untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.